Baiklah, selamat malam, selamat berjumpa lagi di kuliah kita 9 Nilai Utama Gus Dur, sesi yang kedua. Salam Gus Durian. Teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, pada sesi yang pertama kemarin sudah kita bahas mengenai perjalanan hidup atau biografi mini dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa terkenal dengan panggilan Gus Dur. Kita sudah menyaksikan dari tayangan-tayangan video pada sesi pertama bagaimana Gus Dur dilahirkan, terus di mana kemudian perjalanan hidupnya sampai beliau meninggal, dan juga pendapat-pendapat dari keluarga dan juga dari rekan-rekan beliau. Nah, pada sesi yang kedua ini kita akan melangkah lebih jauh. Kita akan membahas mengenai nilai-nilai apa yang Gus Dur wariskan kepada bangsa ini, kepada bangsa Indonesia. Dan dari uraian-uraian nanti akan kita lihat di video dan juga penjelasan saya, nanti kita bisa mengerucut kepada asbabun nuzul atau sebab-sebab sampai tercipta atau terumuskan 9 nilai utama Gus Dur. Kenapa nilai-nilai Gus Dur itu penting untuk kita pertahankan dan kita kembangkan di era sekarang. Nanti akan kita lihat di dalam uraian-uraian video juga ya. Bahwasanya Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah seorang guru bangsa, cucu seorang pendiri organisasi Islam terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Mengapa sampai pemikiran-pemikiran Gus Dur perlu kita lestarikan, perlu kita terus hidupkan di era-era sekarang? Nanti akan kita bahas di episode-episode atau sesi-sesi berikutnya. Nanti akan kita bahas detail. Nah, pada kesempatan saat ini kita nanti menyaksikan uraian atau gambar video mengapa sampai tersusun atau tercipta yang namanya 9 nilai utama Gus Dur. Dulu pada saat awal-awal namanya adalah 9 nilai 9 nilai Gus Dur, tapi belum pakai nama 9 nilai utama ya. Bagaimana disusun dan siapa saja yang menyusun nanti dalam tayangan video yang akan kita saksikan bersama akan kita lihat bagaimana setelah Gus Dur wafat perjalanannya dari para sahabat dan juga para murid-murid itu sampai menyusun yang namanya 9 nilai utama Gus Dur. Baik, kita saksikan bersama video tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Ilailas tulil firdausi Allah wala aqwa ala naril jahimi. Ketika mati seorang alim, maka alam pun serasa runtuh. Mautul alim, mautul alam. Demikian sastrawan Arab melukiskan. Bagi Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah pelita, lentera di tengah kegelapan, ketidaktahuan, ketidakberdayaan, dan ketakutan. Dengan ilmunya, Gus Dur menerangi Indonesia dan memberi tuntunan pada sekitar. Dengan keberaniannya,
Gus Dur maju mengangkat harkat bangsa dan nilai kemanusiaan. Dengan kejernihan hatinya, Gus Dur menghadapi tantangan dengan keyakinan akan kekuatan ilahi. Dengan keterbatasannya, Gus Dur membangkitkan semangat rakyat dan bangsa Indonesia. Indonesia memang kehilangan Gus Dur. Namun, tidak seharusnya Indonesia berkubang dalam kesedihan dan romantisme sejarah. Temukan apinya, jangan hanya berebut abunya, kata penyair Zawawi Imron, salah seorang sahabat dekat Gus Dur. Api Gus Dur adalah perjuangannya. Api Gus Dur adalah keberaniannya. Api Gus Dur adalah ketulusannya. Melalui sebuah simposium di Jakarta pada 16 hingga 18 November 2011, sekitar 100 orang para sahabat, kolega, keluarga, hingga murid-murid Gus Dur bertemu dan berbincang, mencoba merumuskan gagasan, pemikiran, dan perjuangan hingga obsesi Gus Dur. Sebuah ikhtiar untuk menemukan api sejarah seorang manusia Indonesia bernama Abdurrahman Wahid. Setelah menerima masukan dari para panelis yang berasal dari berbagai kalangan, dalam dan luar negeri sebagaimana Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, Muhammad Mahfud MD, Muhammad Sobari, Muslim Abdurrahman, Bondan Gunawan, Greg Barton, Frans Magnus Suseno, Marsilam Simanjutak, Harichan Silalahi, Johan Effendi, Daniel Dakide, maka dirumuskanlah 9 nilai dasar perjuangan Gus Dur. Entah saya sendiri, entah orang banyak memperhatikan itu orang kayak Gus Dur ini cuma satu. Sudah meninggal 1000 hari, masih orang itu luar biasa perhatiannya dan simpatinya pada keluarga. Dan itu tidak santri tok, tidak hanya santri pondok tok itu saja. Tidak hanya kalangan kiai, tidak kalangan priayi, kalangan intelektual, kalangan apa saja. Ini baru sekali ini, manusia satu ini di Indonesia. Kalau ada yang lain siapa coba Anda? Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Ketauhidan. Ketauhidan bersumber dari keimanan kepada Allah sebagai yang Maha Ada, satu-satunya zat hakiki yang Maha Cinta Kasih, yang disebut dengan berbagai nama. Ketauhidan didapatkan lebih dari sekedar diucapkan dan dihafalkan, tetapi juga disaksikan dan disingkapkan. Ketauhidan menghujamkan kesadaran terdalam bahwa Dia adalah sumber dari segala sumber dan rahmat kehidupan di jagat raya. Pandangan ketauhidan menjadi poros nilai-nilai ideal yang diperjuangkan Gus Dur melampaui kelembagaan dan birokrasi agama. Ketauhidan yang bersifat ilahi ini diwujudkan dalam perilaku dan perjuangan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Kemanusiaan. Kemanusiaan bersumber dari pandangan ketauhidan
bahwa manusia adalah makhluk Tuhan paling mulia yang dipercaya untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Kemanusiaan merupakan cerminan sifat-sifat ketuhanan. Kemuliaan yang ada dalam diri manusia mengharuskan sikap untuk saling menghargai dan menghormati. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Demikian juga merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan Tuhan Sang Pencipta. Dengan pandangan inilah Gus Dur membela kemanusiaan tanpa syarat. Keadilan. Keadilan bersumber dari pandangan bahwa martabat kemanusiaan hanya bisa dipenuhi dengan adanya keseimbangan, kelayakan, dan kepantasan dalam kehidupan masyarakat. Keadilan tidak sendirinya hadir di dalam realitas kemanusiaan dan karenanya harus diperjuangkan. Perlindungan dan pembelaan pada kelompok masyarakat yang diperlakukan tidak adil merupakan tanggung jawab moral kemanusiaan. Sepanjang hidupnya Gus Dur rela dan mengambil tanggung jawab itu. Ia berpikir dan berjuang untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kesetaraan. Kesetaraan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Kesetaraan meniscayakan adanya perlakuan yang adil, hubungan yang sederajat, ketiadaan diskriminasi dan subordinasi, serta marginalisasi dalam masyarakat. Nilai kesetaraan ini sepanjang kehidupan Gus Dur tampak jelas ketika melakukan pembelaan dan pemihakan terhadap kaum tertindas dan dilemahkan, termasuk di dalamnya adalah kelompok minoritas dan kaum marginal. Pembebasan. Pembebasan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kesetaraan dan keadilan, untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk belenggu. Semangat pembebasan hanya dimiliki oleh jiwa yang merdeka, bebas dari rasa takut dan otentik. Dengan nilai pembebasan ini, Gus Dur selalu mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya jiwa-jiwa merdeka yang mampu membebaskan dirinya dan manusia lain. Kesederhanaan. Kesederhanaan bersumber dari jalan pikiran substansial, sikap dan perilaku hidup yang wajar dan patut. Kesederhanaan menjadi konsep kehidupan yang dihayati dan dilakoni sehingga menjadi jati diri. Kesederhanaan menjadi budaya perlawanan atas sikap berlebihan, materialistis dan koruptif. Kesederhanaan Gus Dur dalam segala aspek kehidupannya menjadi pembelajaran dan keteladanan. Persaudaraan. Persaudaraan bersumber dari prinsip-prinsip penghargaan atas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan semangat menggerakkan kebaikan.
Persaudaraan menjadi dasar untuk memajukan peradaban. Sepanjang hidupnya, Gus Dur memberi teladan dan menekankan pentingnya menjunjung tinggi persaudaraan dalam masyarakat, bahkan terhadap yang berbeda keyakinan dan pemikiran. Kesatriaan. Kesatriaan bersumber dari keberanian untuk memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai yang diyakini dalam mencapai keutuhan tujuan yang ingin diraih. Proses perjuangan dilakukan dengan mencerminkan integritas pribadi, penuh rasa tanggung jawab atas proses yang harus dijalani dan konsekuensi yang dihadapi, komitmen yang tinggi, serta istiqomah. Kesatriaan yang dimiliki Gus Dur mengedepankan kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani proses, seberat apapun, serta dalam menyikapi hasil yang dicapainya. Kearifan lokal. Kearifan lokal bersumber dari nilai-nilai sosial budaya yang berpijak pada tradisi dan praktek terbaik kehidupan masyarakat setempat. Kearifan lokal Indonesia diantaranya berwujud dasar negara Pancasila, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan seluruh tata nilai kebudayaan Nusantara yang beradab. Gus Dur menggerakkan kearifan lokal dan menjadikannya sebagai sumber gagasan dan pijakan sosial, budaya politik dalam membumikan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan tanpa kehilangan sikap terbuka dan progresif terhadap perkembangan peradaban. Walhasil, sebagaimana syair yang sering disampaikan Gus Dur di setiap bertemu umatnya. Saat lahir engkau menangis dan orang sekitarmu tersenyum menyambutmu. Maka gunakanlah kehidupanmu untuk berjuang memberikan kemaslahatan dan kebahagiaan pada mereka. Sehingga ketika kau mati, mereka menangisimu, sementara engkau tersenyum menghadap Tuhanmu. Demikian tadi kita telah menyaksikan video bagaimana penjelasan tentang proses terumuskannya nilai-nilai 9 nilai utama Gus Dur. Awalnya namanya adalah 9 nilai gerak ataupun 9 nilai yang dicontohkan Gus Dur. Kenapa 9? Itu hanya pendekatan psikologis ya, bahwa angka 9 adalah angka yang paling baik. Sebetulnya banyak sekali nilai-nilai yang telah Gus Dur contohkan dan telah Gus Dur lakukan di dalam hidup beliau untuk bangsa ini. Jadi kedekatan dan pembelaan Gus Dur terhadap setiap kalangan dan kelompok tertindas memberikan inspirasi penguatan kemanusiaan ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sisi kemanusiaan ini justru harus menguatkan individu di tengah kehidupan kaum beragama yang cenderung intoleran. Karena sebagian masyarakat kerap melegitimasi tindakannya dengan dalil-dalil agama yang dipahami secara dangkal. Dalam setiap pemikirannya, gerak dan langkah Gus Dur, 9 nilai utama dari sosok guru bangsa ini terumuskan. Ya, jadi artinya bahwa para murid, para sahabat Gus Dur yang telah merumuskan 9 nilai ini mengkristalkan dari banyak hal yang telah dijalankan dan dilakukan oleh Gus Dur untuk bangsa ini.
Dari semua aspek kehidupan Gus Dur hadir. Mulai dari agama itu pasti jelas karena beliau pernah sebagai ketua PBNU selama 3 periode. Kemudian aspek-aspek yang lain, aspek sosial, kemanusiaan ini sangat banyak. Kemudian budaya, pendidikan, politik. Ya, dari politik kita tahu bahwa Gus Dur menginisiasi berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa. Dan banyak sekali yang dilakukan Gus Dur terhadap bangsa ini. Dari sekian banyak hal-hal yang telah Gus Dur lakukan, yang telah Gus Dur jalani untuk bangsa ini, para murid dan para sahabatnya mengkristalkan nilai-nilai penting apa yang harus kita pertahankan, yang harus kita terus gelorakan untuk terus menyuarakan cita-cita Gus Dur. Dalam setiap pemikiran, gerak, dan langkah Gus Dur, 9 nilai utama dari sosok guru bangsa ini terumuskan. Ya, artinya bahwa dari semua apa yang sudah Gus Dur lakukan selama hidup beliau terhadap bangsa ini, kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan-rumusan 9 nilai utama tadi. Apa yang dikatakan Gus Dur tidak berbeda dengan apa yang diperbuatnya, sehingga muncul idealisme dan akhlak yang kokoh. Artinya Gus Dur itu orangnya sangat konsisten dengan apa yang beliau omongkan dan apa yang beliau idekan. Gus Dur tidak pernah mencela-mencela, tidak pernah istilah orang sekarang itu bahasa Jawanya apa? Esuk dele sore tempe gitu tidak pernah. Jadi Gus Dur sangat konsisten dengan apa yang disuarakan, apa yang dicita-citakan itu akan beliau jalani sampai terwujud. Ya. Nah, apa yang dikatakan Gus Dur tidak berbeda dengan apa yang diperbuatnya, sehingga muncul idealisme dan akhlak yang kokoh. Nah, 9 nilai utama Gus Dur inilah yang sudah menjadi landasan gerak atau landasan patokan nilai-nilai yang dijalankan oleh teman-teman di jaringan Gus Durian Indonesia, termasuk di kampus kita, ya, kampus Politeknik Gus Durian. Pasti asas yang kita ikuti adalah nilai-nilai 9 utama nilai Gus Dur ini. Nah, 9 nilai Gus Dur ini seperti yang tadi diutarakan di dalam video, yang pertama adalah ketauhidan, kemudian kemanusiaan, yang ketiga keadilan, yang keempat kesetaraan, yang kelima pembebasan, keenam kesederhanaan, ketujuh persaudaraan, dan kedelapan kesatriaan, dan yang terakhir adalah kearifan lokal atau kearifan tradisi. Nanti akan kita uraikan lebih dalam lagi satu persatu nilai 9 utama Gus Dur ini pada materi-materi kuliah yang sudah saya siapkan. Untuk setiap sesi nanti kita akan bahas satu persatu topik secara mendalam. Nanti kita bisa berdiskusi, teman-teman kalau misalnya ingin mendiskusikannya lebih lanjut, silahkan tulis di komentar-komentar konten kita ya di channel YouTube ini, atau bisa teman-teman juga chat langsung di WA grup kita atau chat pribadi ke saya juga bisa, silahkan. Nah, untuk mungkin bisa lebih, teman-teman bisa lebih mendalami secara pribadi, silakan teman-teman bisa merujuk kepada buku, ya, ini adalah yang diterbitkan atau yang dikarang oleh salah satu senior Gus Durian, ya, itu namanya Kiai Nurholik Ridwan. Judul bukunya adalah Ajaran-ajaran Gus Dur, Sarah 9 Nilai Utama Gus Dur. Silakan dicari, itu terbitan Elkis. Bisa dicari secara digital ataupun secara cetak di toko-toko buku. Di kampus, di perpustakaan juga ada. Silakan kalau mau pinjam ke kampus boleh. Asal kembali ya, jangan tidak kembali. Awalnya 9 nilai utama yang dirumuskan itu dimasukkan sebagai nilai poros. Nilai-nilai yang lain tentu ada dan banyak yang bisa dipelajari. Tetapi 9 nilai utama Gus Dur itu memudahkan kita untuk mempelajari, mengenal, dan mengembangkan cita-cita Gus Dur dan pemikirannya. Maka 9 nilai utama itu dipandang sangat penting sebagai dasar. Teman-teman perlu diketahui bahwa Gus Durian bukan memuja Gus Dur secara sosok pribadinya atau sosok wujud Gus Durnya. Tetapi kami ini menggemari sangat
ngefans gitu ya dari pemikiran-pemikiran beliau yang saat itu kadang-kadang orang mau mengatakan melampaui zamannya ya. Tapi saya kira itu bukan melampaui zamannya tapi akan berlaku terus di sepanjang zaman. Sehingga mengapa perlu nilai-nilai 9 utama Gus Dur ini perlu kita sampaikan, kita ajarkan secara formal di dalam kampus kita ini dengan harapan nanti teman-teman setelah lulus dari kampus Gus Durian ini juga terpatri nilai-nilai Gus Durian ini. Nilai-nilai 9 nilai utama Gus Dur ini menjadi landasan hidup teman-teman semuanya sehingga negara kita akan lebih sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Gus Dur adalah salah seorang yang menjadi peletak dasar gerakan modernisasi demokrasi di Indonesia. Kalau dulu kita mengenal Presiden Soekarno adalah pendobrak kemerdekaan, Gus Dur inilah yang meletakkan nilai-nilai dasar untuk demokrasi yang lebih modern, demokrasi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada ungkapan yang dijelaskan oleh Gus Dur bahwa guru spiritualitas saya adalah realitas dan guru realitas saya adalah spiritualitas. Ungkapan tersebut mengabarkan bahwa gerak langkah Gus Dur tidak lepas atau tidak melepaskan diri dari nilai-nilai ketuhanan sebagai simbol ketauhidan. Bahkan Gus Dur merupakan sosok yang memperhatikan tanggung jawab kemanusiaan di akhirat. Mungkin banyak orang yang salah tafsir ya bahwa Gus Dur itu kadang-kadang mencampur adukan agama. Bukan itu. Konsentrasi Gus Dur bukan pada masalah agamanya, seseorang itu memeluk agama apa atau apa itu enggak. Tapi konsentrasi Gus Dur pada kemanusiaannya, nilai manusianya, bahwa setiap manusia itu wajib dibela hak-haknya, termasuk hak dalam beribadah dan hak dalam memeluk agama. Jadi bukan agamanya yang dibela, tetapi yang dibela adalah manusianya yang memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum di negara Republik Indonesia ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya nanti kita akan melihat lagi satu video yang merangkum tadi dari 9 nilai utama itu, nanti lebih ditegaskan lagi. Itu seperti itu. Saya jelaskan lagi sedikit, saya tambahkan. Nah, dari nilai ketuhanan Gus Dur itu merupakan sosok yang memperhatikan tanggung jawab manusia itu di akhirat. Tidak mau tanggung jawabnya sebagai Presiden RI ditagih di akhirat, Gus Dur tidak mau meninggalkan istana negara tanpa seizin pejabat yang berwenang. Ya, kita flashback sedikit bahwa pada saat Gus Dur keluar dari istana presiden waktu itu karena dipaksa oleh keputusan MPR yang mengimpeachment beliau, meskipun tidak terbukti segala apa yang dituduhkan kepada beliau. Beliau tidak mau keluar begitu saja, tapi beliau maunya ada legal formalnya. Berupa apa? Berupa surat dari ketua RT setempat. Ini yang luar biasa. Jadi sampai hal-hal kecil terkait dengan legal formal, terkait dengan landasan hukum, Gus Dur sangat memperhatikan. Sisi kemanusiaan sangat ditekankan juga oleh Gus Dur, karena muara ajaran agama adalah diimplementasikan kepada seluruh umat manusia. Basis kemanusiaan atau humanisme ini yang menjadi fondasi perjuangan Gus Dur melalui prinsip dan ajaran agama, demokrasi, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lainnya. Jadi Gus Dur ini adalah paket lengkap, ya. Semua aspek kehidupan hampir ada di diri Gus Dur. Nah, para murid ini tentu belum tentu memiliki kemampuan yang sama untuk menyerap seluruh aspek itu. Maka untuk menjaga dan untuk melestarikan nilai-nilai pemikiran Gus Dur itu, para murid mentransformasikan ke dalam bentuk tulisan, yaitu 9 nilai utama Gus Dur ini. Baik, kita lihat lagi satu video yang merangkum nilai 9 utama Gus Dur tadi ke dalam sebuah video ini. Mari kita saksikan bersama.
9 nilai utama Gus Dur. Yang pertama adalah ketauhidan. Ketauhidan bersumber dari keimanan kepada Allah sebagai yang Maha Ada, satu-satunya zat hakiki yang Maha Cinta Kasih, yang disebut dengan berbagai nama. Ketauhidan didapatkan lebih dari sekedar diucapkan dan dihafalkan, tetapi juga disaksikan dan disingkapkan. Ketauhidan menghujamkan kesadaran terdalam bahwa Dia adalah sumber dari segala sumber dan rahmat kehidupan di jagat raya. Pandangan ketauhidan menjadi proses nilai-nilai ideal yang diperjuangkan Gus Dur melampaui kelembagaan dan birokrasi agama. Ketauhidan yang bersifat ilahi itu diwujudkan dalam perilaku dan perjuangan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Kemanusiaan bersumber dari pandangan ketauhidan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia yang dipercaya untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Kemanusiaan merupakan cerminan sifat-sifat ketuhanan. Kemuliaan yang ada dalam diri manusia mengharuskan sikap untuk menghargai dan menghormati. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Demikian juga merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan Tuhan Sang Pencipta. Dengan pandangan inilah Gus Dur membela kemanusiaan tanpa syarat. Nilai keadilan. Keadilan bersumber dari pandangan bahwa martabat kemanusiaan hanya bisa dipenuhi dengan adanya keseimbangan, kelayakan dan kepantasan dalam kehidupan masyarakat. Keadilan tidak sendirinya hadir di dalam realitas kemanusiaan dan karenanya harus diperjuangkan. Perlindungan dan pembelaan pada kelompok masyarakat yang diperlakukan tidak adil merupakan tanggung jawab moral kemanusiaan. Sepanjang hidupnya, Gus Dur rela dan mengambil tanggung jawab itu. Ia berpikir dan berjuang untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Nilai kesetaraan. Kesetaraan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Kesetaraan meniscayakan adanya perlakuan yang adil, hubungan yang sederajat, ketiadaan diskriminasi dan subordinasi, serta marginalisasi dalam masyarakat. Nilai kesadaran ini sepanjang kehidupan Gus Dur tampak jelas ketika melakukan pembelaan dan pemihakan terhadap kaum tertindas dan dilemahkan, termasuk di dalamnya adalah kelompok minoritas dan kaum marginal. Nilai pembebasan. Pembebasan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kesetaraan dan keadilan, untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk belenggu. Semangat pembebasan hanya dimiliki oleh jiwa yang merdeka, bebas dari rasa takut dan otentik. Dengan nilai pembebasan ini, Gus Dur selalu mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya jiwa-jiwa merdeka yang mampu membebaskan dirinya dari manusia lain. Nilai kesederhanaan. Kesederhanaan bersumber dari jalan pikiran substansial, sikap dan perilaku hidup yang wajar dan patut. Kesederhanaan menjadi konsep kehidupan yang dihayati dan dilakoni sehingga menjadi jati diri. Kesederhanaan menjadi budaya perlawanan atas sikap berlebihan, materialistis, dan koruptif. Kesederhanaan Gus Dur dalam segala aspek kehidupannya menjadi pembelajaran dan keteladanan.
Persaudaraan. Persaudaraan bersumber dari prinsip-prinsip penghargaan atas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan semangat menggerakkan kebaikan. Persaudaraan menjadi dasar untuk memajukan peradaban. Sepanjang hidupnya, Gus Dur memberi teladan dan menekankan pentingnya menjunjung tinggi persaudaraan dalam masyarakat, bahkan terhadap yang berbeda keyakinan dan pemikiran. Nilai kesatriaan. Kesatriaan bersumber dari keberanian untuk memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai yang diyakini dalam mencapai keutuhan tujuan yang ingin diraih. Proses perjuangan dilakukan dengan mencerminkan integritas pribadi, penuh rasa tanggung jawab atas proses yang harus dijalani dan konsekuensi yang dihadapi, komitmen yang tinggi serta istiqomah. Kesatriaan yang dimiliki Gus Dur mengedepankan kesadaran dan keikhlasan dalam menjalani proses seberat apapun serta dalam menyikapi hasil yang dicapainya. Nilai kearifan tradisi. Kearifan tradisi bersumber dari nilai-nilai sosial budaya yang berpijak pada tradisi dan praktik terbaik kehidupan masyarakat setempat. Kearifan tradisi Indonesia diantaranya berwujud pada dasar negara Pancasila, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, serta seluruh tata nilai kebudayaan Nusantara yang beradab. Gus Dur menggerakkan kearifan tradisi dan menjadikannya sebagai sumber gagasan dan pijakan sosial budaya politik dalam membumikan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan tanpa kehilangan sikap terbuka dan progresif terhadap perkembangan peradaban. Ya, jadi sudah kita saksikan tadi, lebih jelasnya lagi bahwa 9 nilai utama Gus Dur tadi telah diuraikan pokok-pokok pemikirannya per nilai gitu ya. Nanti akan kita bahas satu persatu pada kuliah-kuliah kita berikutnya. Saya rangkum sedikit dari materi yang sudah kita sampaikan dari awal tadi, bahwasanya Gus Dur adalah sosok guru bangsa yang dari mudanya beliau sudah memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa untuk kemajuan bangsa di seluruh aspek kehidupan kebangsaan kita. Mulai dari aspek keagamaan, aspek politik, aspek pendidikan, aspek budaya, aspek sosial, dan sebagainya. Nah, dari apa yang sudah Gus Dur sampaikan pemikiran-pemikirannya di semua lini kehidupan kita itu, kemudian para sahabat dan juga para murid-murid Gus Dur merangkum atau mengkristalkan menjadi nilai-nilai utama, ya, yang dulu disebut awalnya adalah 9 nilai gerak gitu ya, tapi saat ini sudah disempurnakan menjadi namanya nilai utama Gus Dur. Di dalam perumusan awal, nilai ke-9 itu disebut dengan kearifan lokal. Nah, sekarang sudah disempurnakan lagi untuk nilai yang ke-9 disebut dengan nilai kearifan tradisi. Ini lebih luas. Karena kita ketahui Gus Dur itu selain kiai, beliau juga sangat menyukai budaya, khususnya budaya Jawa. Beliau hobi sekali menonton wayang. Sehingga pernah dikisahkan dulu pada saat beliau mondok di Jogja, di Pondok Krapyak. Itu hampir setiap malam beliau itu keluar dari pondok untuk nonton wayang, mencari mana ada pertunjukan wayang. Karena dari menonton wayang itu beliau juga akhirnya terbentuk jiwa-jiwa kesatrianya, kemudian terbentuk juga nilai-nilai kepedulian terhadap kebudayaan dan kepedulian terhadap budaya masyarakat yang berlaku di sekitarnya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi kedua ini. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi ketiga. Kita akan mulai mengupas satu persatu
nilai utama Gus Dur dari Kumoli Ketawitan. Yang pertama nanti sampai kepada yang nomor 9 yaitu kearifan lokal. Saya kira itu, jangan lupa teman-teman nanti komen di kolom komentar di YouTube channel ini sebagai bukti kehadiran kuliah. Dan juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di situ. Kemudian apabila kepingin langsung diskusi bisa di chat di WA atau kita membuat chat room sendiri. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini untuk lebih mengembangkan materi kita. Demikian, terima kasih. Segala kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.